Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arsyanda Rahmah selaku dosen mata kuliah ilmu dakwah dan yang saya hormati teman-teman semua kelas ilmu dakwah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua, dan tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumul akhir kelak. Amin. Saya, Chania Binti Utami, yang akan berperan sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah tentang subjek, objek, material, dan metode dakwah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Elvia Safitri Sinulangga, yang kedua ada Dinda Lutfua Az-Zahra, yang ketiga ada Saddam Ibrahim, yang keempat ada Salsabila Al-Nazifa, yang kelima ada saya sendiri Chania Binti Utami, yang keenam ada Devia Bella Fernanda, yang ketujuh ada Selvi, yang kedelapan ada Lutfuana Khairul Amalia, yang kesembilan ada Nurholis Al-Fitria, yang kesepuluh ada Gio Dermawan. Sebelum kelompok kami presentasi, saya memiliki sebuah quotes. Orang bijak mengatakan, ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika menyampaikan kebermanfaatan untuk orang lain, tentu didasari dengan ilmu dan cara untuk menyampaikan yang efektif. Maka, pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yad'u, dakwatan. Berarti doa, panggilan, seruan, ajakan, dorongan, undangan, permintaan, doktrin, dan rayuan. Di dalam dakwah, orang yang melakukan dakwah disebut da'i, sementara orang yang menerima dakwah disebut mad'u. Secara terminologi, pengertian dakwah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dakwah adalah aktivitas penyampaian ajaran Islam dan mendorong orang untuk berbuat perbuatan mungkar. Yang kedua, dakwah adalah mengajak manusia secara bijaksana untuk mengikuti jalan yang benar sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, dakwah adalah tugas para mubalik untuk menyampaikan risalah yang mereka terima dari Rasulullah. Risalah ini dipikul oleh Rasulullah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Subjek dai. Dai atau mubalik adalah setiap orang yang mengajak, memerintah orang di jalan Allah fisabilillah, atau mengajak orang untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Untuk hasil tidaknya gerakan dakwah sangat ditentukan oleh kompetensi seorang dai. Yang dimaksud dengan kompetensi dai adalah sejumlah pemahaman, pengetahuan, penghayatan, dan perilaku serta keterampilan yang harus memilikinya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu subjek atau dai. Subjek dakwah adalah orang yang melakukan aktivitas dakwah sebagai kewajiban baik secara umum maupun yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang dakwah Islam. Subjek dakwah memegang peran penting dalam kegiatan dakwah karena kesuksesan dakwah juga tergantung pada kepribadian dai yang bersangkutan. Yang selanjutnya, objek atau madda'u. Dakwah atau madda'u ialah orang yang menjadi sasaran dakwah, yaitu semua manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat As-Saba. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa objek atau sasaran dakwah secara umum adalah seluruh manusia dan objek dakwah secara khusus dapat ditinjau dari berbagai aspek secara khusus sebagai berikut.
1. Aspek usia anak-anak, remaja, dan orang tua. 2. Aspek kelamin laki-laki dan perempuan. 3. Aspek agama, Islam dan non-Islam. 4. Aspek sosiologis masyarakat. 5. Aspek struktur kelembagaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 6. Aspek kultur keberagamaan, priyayi, abangan, dan santri. 7. Aspek ekonomi, golongan kaya, menengah, dan miskin. 8. Aspek mata pencaharian, petani, peternak, pedagang, dan lain-lain. 9. Aspek khusus, tunasusila, tunanetra, tunarungu, tunawisma, tunakarya. 10. Komunitas masyarakat seniman, baik seni musik, seni lukis, seni pahat, seni tari, artis, aktris, dan lain-lain. Objek atau mat'u. Objek dakwah adalah manusia yang menjadi mitra dakwah atau menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik secara individu, kelompok, baik yang beragama Islam maupun tidak, dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk tentang materi dakwah yang harus disampaikan. Untuk lebih jelasnya, perlu mencermati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berikut arti dari surat di atas, yaitu, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Kemudian selanjutnya ada materi dakwah. Keseluruhan dari materi dakwah didasarkan pada dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Agama Islam adalah agama yang menganut kitab Allah, yakni Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber petunjuk sebagai landasan Islam. Oleh karena itu, sebagai materi utama dalam berdakwah, Al-Quran menjadi sumber utama dan pertama menjadi landasan untuk berdakwah. Yang kedua ada as-sunnah atau hadis. Hadis merupakan penjelasan-penjelasan dari Nabi dalam merealisasikan kehidupan berdasarkan Al-Quran. Sumber materi dakwah. Secara global, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu 1. Masalah keimanan atau akidah. 2. Masalah keislaman atau syariat. 3. Masalah muamalah. 4. Masalah budi pekerti atau akhlakul karimah. Materi selanjutnya adalah metode dakwah. Metode dakwah adalah cara untuk mencapai tujuan dakwah. Untuk mendapatkan gambaran tentang prinsip-prinsip metode dakwah, harus mencermati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ada 3 metode yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 128, antara lain 1. Bil hikmah. Kata hikmah sering diartikan bijaksana, yaitu merupakan suatu pendekatan sedemikian rupa sehingga objek dakwah mampu melaksanakan apa yang didakwakan atas kemauannya sendiri dan tidak merasa ada paksaan, konflik, maupun rasa tertekan. Yang kedua ada bil mau'izah hasanah, yaitu nasihat yang baik berupa petunjukan ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat mengubah hati agar nasihat tersebut dapat diterima, berkenan di hati, enak didengar, menyentuh perasaan, lurus di pikiran, menghindari sikap kasar, dan tidak memboleh caci atau menyebut kesalahan audiens, sehingga objek dakwah dengan rela hati dan atas kesadarannya dapat mengikuti ajaran yang disampaikan oleh subjek dakwah, bukan propaganda yang memaksakan kehendak kepada orang lain. Bil mujadalah bilati hiya ahsan, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran atau berdiskusi. Metode ini dilakukan jika objek dakwah mempunyai tingkat kekritisan yang tinggi seperti ahli kitab, orientalis, filosofi, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan atau saran, silahkan komentar di video ini. Kurang lebihnya, mohon maaf.
Kesalahan datang dari saya pribadi dan kebenaran selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.